ujung-ujungnya selalu doa kayak ya Allah semoga Ramadan kali ini bisa merubah aku jadi lebih baik gitu. Karena jujur nggak ada yang tahu, mungkin aku besok udah nggak ada atau gimana. Iya Kak. Jadi aku beneran setakut itu kalau misalnya aku nggak berubah di Ramadan ini. Pahala kita tuh di double gitu kan. Iya. Jadi mereka mikirnya gue perbaikin diri gue pas puasa aja biar nanti pahala gue lebih banyak gitu. Iya, terus kayak ngerasa bakal diampuni juga ya Kak. Tapi ujung-ujungnya mereka bakalan ngelakuin hal buruk itu setelah puasa. Kalau Kakak sendiri, hal apa sih yang biasanya Kakak belum siapin nih pas Ramadan? Padahal harusnya tuh udah disiapin gitu. Ngejauhin kebiasaan buruk. Apa tuh Kak contohnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan halo Sobat Kader Bangsa yang ada di rumah. Balik lagi nih sama aku, Tri Ayudia Motik Angelina yang bakal nemenin kamu nih di podcast kali ini. Jadi di podcast kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang Ramadan yang datangnya tuh kayak tiba-tiba banget gitu loh. Kayak cepet banget udah puasa lagi aja. Nah, kita nih bakal ngebahas sama narasumber kita yaitu Kanae dari kelas 11 reguler 9. Halo Kanae. Apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik banget hari ini. Gimana Kak, puasanya lancar Kak sejauh ini? Sejauh ini lancar karena sahur kali ini bareng rendang buatan Asik, mama. enak banget tuh Kak, pasti langsung semangat ya. Semangat banget sampai siang hari ini pun aku masih semangat. Oke, udah siap dong buat menjawab pertanyaan-pertanyaan aku? Udah dong. Oke, aku mau nanya nih Kak, sesuai sama temanya nih, Kakak nih sering gak sih ngerasa kayak, loh kok tiba-tiba ada Ramadan aja kayak cepet banget deh, perasaan baru kemarin gitu, pernah gak Kak? Sering sih, karena kan banyak banget kegiatan atau kesibukan kita yang bikin kita kayak lupa tiba-tiba udah puasa gitu kan. Iya. Jadi mungkin kita tuh sering banget gak nyiapin, aduh besok puasa, siapin iman mungkin, ibadah. Iya. Itu kan perlu disiapin ya sebelum Ramadan. Tapi karena kita terlalu sibuk sama dunia kita sendiri, kadang kita lupa. Aku sering sih kayak gitu. Iya, kayak tiba-tiba udah puasa kita belum nyiapin apa-apa nih. Kalau Kakak sendiri, hal apa sih yang biasanya Kakak belum siapin nih pas Ramadan? Padahal harusnya tuh udah disiapin gitu. Ngejauhin kebiasaan buruk. Apa tuh Kak contohnya? Aku tuh paling nggak bisa buat nahan emosi. Kalau Iya sih Kak. Iya. Wajar ya. Iya. Apalagi kan bulan puasa ini kita harus tahan emosi, tahan hawa nafsu, ya kan? Iya Kak. Aku tuh sering banget yang kebawa banget emosi kayak, aduh lapar nih, panas. Pengen marahin orang deh rasanya. Nahan omongan ya Kak, Iya, sama nahan nahan omongan. ketikan juga gak sih di media sosial tuh susah Kak. Apalagi cewek nih ya, nahan Iya. gosip susah. Jujur, izin. Izin ya, izin. Terus kalau menurut Kakak nih, kenapa sih Kak orang-orang tuh banyak banget nih ya di luar sana yang baru ada niat buat berubah pas Ramadannya tuh udah jalan gitu, kayak telat gitu gak sih? Itu karena mungkin mereka tuh mikirnya kayak puasa tuh bulan ampunan gitu. Iya. Pasti pahala kita tuh di double gitu kan. Iya. Jadi mereka mikirnya, gue perbaikin diri gue pas puasa aja biar nanti pahala gue lebih banyak gitu. Iya, terus kayak ngerasa bakal diampuni juga ya Kak. Tapi ujung-ujungnya mereka bakalan ngelakuin hal buruk itu setelah puasa. Jadi sama aja Sama ya Kak. aja kan. Bakal ngulang lagi nih tahun depannya. Padahal kan kita juga nggak tahu ya Kak, kita bakal masih hidup nggak nih pas Ramadan tahun depan. Bener. Gitu. Apalagi Gen Z nih, terutama di Iya. kalangan kita banyak banget yang kayak nyanyain kayak, mokel yuk gitu. Ya kan biasa kan. Atau kayak mungkin mereka nggak taraweh ya kan. Iya, Sholat bolong-bolong gitu. Rasanya kayak bisa tahun depan lah, santai lah. Santai gitu masih ya, tahun Kak. depan gitu. Kalau buat Kakak nih di awal puasa tuh bagian tersulitnya apa sih? Misalnya kayak mungkin nyiapin niatnya atau apa? Konsisten sih. Oke. Karena pasti kan kita sering banget kayak di awal-awal tuh getol banget tuh sholatnya, getol banget baca Masih Al-Qur'annya, rajin getol banget gitu ya. tarawehnya. Tapi di pertengahan, males deh, capek, mendingan tidur, ya kan? Iya. Apalagi kan biasanya di awal-awal puasa pas habis sahur kita sholat, tadarus. Iya. Tapi di pertengahan kita sering banget yang kayak, aduh ngantuk banget, tidur dah. Kayak udah habis ya kayak energinya, terus ngerasa kan kemarin udah tuh pas awal-awal. Iya, kan kemarin udah ngapain sih?
nanti aja deh lanjutin lagi gitu. Iya, malah jadi ketunda-tunda terus ya kak. Kalau kakak sendiri pernah gak sih ngerasa kayak Ramadan nih cepet banget lewatnya, tapi kakak tuh belum ngelakuin perubahan-perubahan yang udah kakak janjiin nih, Aduh. resolusinya nih. Jujur, izin nih, sering. Kayak gimana tuh kak? Kayak apa ya? Aku tuh terlalu sibuk juga sama dunia aku sendiri. Kayak mungkin aku sibuk inilah itulah sampai kayak kadang aku lupa buat ngerubah diri aku Iya. pas puasa gitu. Tapi ya solusinya ya aku ujung-ujungnya selalu doa kayak ya Allah semoga Ramadan kali ini bisa ngerubah aku jadi lebih baik gitu. Oke. Karena jujur nggak ada yang tahu, mungkin aku besok udah nggak ada atau gimana. Iya kak. Jadi aku benar. beneran takut itu kalau misalnya aku nggak berubah di Ramadan ini gitu. Oke, jadi sebisa mungkin harus berubah ya kak, sesuai Pelan-pelan resolusinya. aja. Iya. Karena kan dunia ini kita nggak ada yang langsung sempurna ya kan. Iya benar kak. Nih, terus kakak nih kalau misalnya kakak ngerasa belum siap nih, langkah kecil apa sih yang bisa kakak mulai? Misalnya kayak ya udah jalanin aja pelan-pelan gitu. Ya paling mulailah sedikit-sedikit mungkin baca Al-Quran, Iya. sholat, terus juga sholat sunnah juga perlu ya. Iya kak. Kan buat nambah-nambahin pahala juga kan. Bener-bener. eh Langkah kecil ya mulai dari konsisten itu aja sih. Jauhin apa sih namanya kebiasaan buruk. Iya, Kayak bener. kebiasaan buruk mungkin toksik atau masih ngomongin orang itu perlu dijauhin Iya. dulu. Kayak teman-teman yang toksik apalagi Iya ya benar kan. tuh kak. Kita perlu banget deketin teman-teman yang bisa bawa kita ke surga ya. Bener-bener. Bener kan? Sahabat Kayak surga. Sahabat surga bener. Kita bisa cari teman yang ngajak kita sholat tarawih yuk, tadarasan yuk bareng gitu. Jadi semua lingkungannya ya kak, tergantung lingkungan. Karena kalau lingkungannya jelek kayak mokel aja lah, kita ikut-ikutan kan. Iya. Karena Pasti. aku jujur nih, kadang aku juga suka ikut-ikutan. Tapi kalau mokel aku nggak pernah, aku nggak berani kalau mokel. Alhamdulillah kalau gitu nggak. kak. Tapi kalau misal kayak tiba-tiba diajak gibah, wah, aduh, oke. Padahal lagi puasa ya kak, tapi karena susah. lingkungannya gitu jadi nggak bisa nahan tuh Makanya kak. udah deh kita jauh dulu aja deh, jaga Iya. jarak gitu. Deketin yang emang baik. iya, membawa pengaruh baik ya kak buat kita. Oke. Terus kakak nih biasanya punya gak sih kebiasaan-kebiasaan yang pengen kakak ubah nih pas Ramadan, tapi tuh sering banget ketunda gitu. Mau jadinya tahun depan lagi gitu. Misalnya kayak terawih 30 hari gitu. Tarawih yang paling sulit. Iya ya. Karena selain banyak kegiatan di rumah sama mama, aku kan ngebantu-bantuin masak ya. Iya. Jadi kayak selesai masak tuh, waduh capek banget tarawih gitu. Kadang aku suka tunda, tarawihnya nanti aja deh gitu. Atau tarawihnya segini dulu deh rokaatnya. Nanti Iya. tahun depan bisa kok full gitu. Jadi Sering banget ketunda kayak terus gitu. ya kak. Ketunda terus sering Karena banget. janjinya gak kayak gitu Bener, tuh. janjinya Pas di kayak awal gitu. kayak semangat banget. Makin di sini Sampai nyatet loh males. aku. Iya. Nyatet ini aku udah taraweh full hari ini, di pertengahan bolong-bolong. Terus oh iya tadi kan kita kan udah bahas tentang lingkungan ya kak ya. Jadi menurut kakak nih lingkungan atau teman kita nih berpengaruh banget ya kak sama ibadah kita di Berpengaruh bulan banget. puasa ini. Banget. Kayak semisal kan aku punya temen deket nih, temen Iya. deket aku sering banget ngomong kotor lah, inilah, terus ngajak mokel segala macam, itu tuh bakal berpengaruh sama kita. Iya. Kayak nanti ujung-ujungnya kita bakal terbawa arus, jadi ikut sama dia. Gitu. Kalau bisa ya, Angel, kita harus bisa jauhin teman-teman yang kayak gitu di bulan Ramadan. Tapi ngejauhinnya ini gimana kak? Soalnya kan kita kayak gak enak gitu, apalagi kalau misalnya udah teman dekat nih. Kalau aku sendiri ya, Iya. kalau aku sendiri langsung bener-bener aku diemin. Nggak kakak tegur gitu. Enggak, karena kalau aku tegur takutnya jadi cekcok atau gimana, Iya. jadi mendingan aku langsung diemin. Tapi kalau semisal aku ada tenaga ya buat nasehatin, aku nasehatin. Tapi kalau semisal memang dia tuh tipe orang yang udah hatinya tuh udah keras, jadi aku udah Iya. kayak udahlah diemin aja gitu. Jadi mending dijauhin langsung Mm-mm, aja dijauhin ya kak, langsung daripada aja. puasanya mau jadi sia-sia nih karena kebanyakan berteman sama dia gitu ya kak. Bener banget. Terus kalau menurut kakak nih selama di bulan puasa nih ibadah kita tuh mendingan mulai sempurna atau mulai dulu aja lah gitu. Mulai dulu aja. Karena kan di sini nggak ada yang
bisa langsung flawless gitu Iya. kan. Kita harus bisa mulai pelan. Karena karena sempurna itu dibentuk dari kita yang bisa konsisten. Iya. Ya kan? Iya, benar. Kalau misalnya kita langsung sempurna di awal, nanti ujung-ujungnya bakalan bolong-bolong. Ya. Jadi Iya, kayak apa ya? Kayak diet deh istilahnya. Kalau kamu langsung tiba-tiba langsung ketat, kamu tiba-tiba langsung makan telur doang, nanti ujung-ujungnya kamu lapar, sakit, Iya. ujung-ujungnya bolong kan dietnya. Iya, benar Kak. Sama kayak sholat. Ujung-ujungnya kayak nggak usah sempurna lah, udahlah. Mendingan pelan-pelan dulu. Kalau semisal memang masih naik turun, ya udah Nggak apa-apa kan emang sabar. bertumbuh ya Kak. Yang Kan penting, ujian pasti banyak ya kan. iya. Yang penting setiap hari ada kenaikan ya Kak di ibadahnya sendiri. Oke. Kalau buat Kakak nih, harapan Kakak di puasa tahun ini tuh apa Kak? Harapanku Lebih konsisten mungkin? bisa konsisten buat di tahun depan mungkin. Iya. Bisa jadi lebih baik dan ibadahnya tuh lancar aja gitu. Karena kan kadang kita suka bolong-bolong ya ibadahnya Iya, ya. Jadi aku berharap banget di Ramadan ini ibadah aku nggak bolong, tadarus aku full 30 juz. Itu yang Amin, aku harapin. Amin. Oke. Makasih banyak nih buat Kanae. Makasih banyak ya Kak atas jawaban-jawabannya. Dan Sobat Kader Bangsa, semoga kita juga bisa ya bikin ibadah kita di Ramadan tahun ini tuh lebih baik daripada tahun yang kemarin. Oke, terima kasih Sobat Kader Bangsa yang sudah menonton dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.